latar belakangnya dulu, yaitu guna mengangkat fluida formasi dari reservoir hingga ke permukaan, dibutuhkan suatu sumur produksi yang fungsinya untuk mengalirkan fluida dari reservoir ke dasar sumur, lalu dialirkan ke permukaan. Nah, untuk mengalirkan fluida dari dasar sumur ke permukaan itu ada dua metode, yaitu ada sumur-sumur alam yang biasa disebut natural flow. Yang kedua, ada pengangkatan buatan yang disebut artificial lift, yang tadi udah dibilang David, ada rod pump, ada submersible pump. Untuk slide pertama ini, kita bakal ngebahas electrical submersible pump. Nah, kita ke konsep dasarnya dulu ya. Jadi di sini ada grafik well life, umur sumur bisa dibilang, sama production rate-nya. Jadi kalau sumur baru dilakukan produksi, itu tekanannya masih bagus, masih baik. Jadi di sini yang warna hijau ini yang paling atas, itu tekanan sumurnya masih bagus. Jadi dia tinggi. Nah, semakin lama, semakin sumur itu berproduksi, pasti ada suatu titik di mana sumur natural flow ini mengalami penurunan tekanan karena sudah berproduksi lama. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan sumur ini turun produksinya. Nah, karena di natural flow tekanannya turun, terus tidak optimal lagi dalam memproduksi, bisa dipasang gas lift, di mana gas lift ini juga termasuk artificial lift. Jadi saat dipasang gas lift, umur sumurnya itu bisa lebih panjang lagi yang di warna merah ini. Tapi tidak cukup sampai situ, di gas lift pun bisa mengalami penurunan tekanan. Nah, setelah gas lift dipasang, tapi masih penurunan tekanan, bisa lagi dipasang artificial lift. Yaitu ada electrical submersible pump dan juga sucker pump. Ibarat kalau orang sekarat itu udah dipasang oksigen, ibaratnya gas lift ini, terus udah dipasang oksigen tapi sekarat, bisa ditambahin pompa jantung artificial kan pompa jantung buatan ya. Nah itu seperti electrical submersible pump dan sucker pump. Next. Nah, kalau electrical submersible pump itu bentukannya seperti ini. Jadi di atas permukaan itu ada transformer, ada kabel. Kabel ini diawali dari transformer sampai ke bawah permukaan atau downhole, sampai ke motor. Nah, kita awal bahas ini dulu. Di atas permukaan itu ada transformer, ada switchboard, ada junction box, ada wellhead. Nah, masuk ke downhole. Di downhole itu ada bleeder valve, check valve, ada tubing, casing. Di dalam casing ada pompa, terus ada intake, ada protektor, ada motor. Next. Nah, yang pertama itu kabel. Nah, kabel. Kabel ini fungsinya untuk menggerakkan motor yang berada di dasar sumur, disuplai oleh kabel yang khusus digunakan untuk pompa ESP. Jadi kabelnya bukan sembarang kabel, jadi kabel untuk didesain khusus buat electrical submersible pump. Jadi si kabelnya ini dipasang dari transformer ke switchboard, ke junction box, sampai ke bawah, itu menghantarkan arus listrik. Pas udah nyampe di bawah, menggerakkan motor ini mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Udah diubah jadi tenaga mekanik, itu menggerakkan unit-unit di atasnya untuk berproduksi. Gitu. Nah, kabel di sini ini ada gambarnya. Nah, ini merupakan kabel yang flat kabel. Jadi, kabel itu ESP ada dua. Ada yang flat kabel, bentukannya seperti gambar pertama. Ada juga round kabel. Nah, yang di gambar ini yang dipasang ke casing itu flat kabel. Kalau yang ini round kabel. Jadi kalau flat kabel bisa dipasang di casing yang ukurannya lebih kecil, kalau yang round kabel dipasangnya bisa lebih besar, di casing yang lebih besar.
Lanjut ke transformer. Nih, transformer. Tadi yang tempat untuk mengganti tenaga listrik. Nah, fungsinya nih, yang pertama itu untuk mengubah tegangan listrik, yang kedua untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi bisa diatur dari si transformer ini di atas permukaan. Nah, ini ada bentuk transformernya. Nah, kan dia ada simbol kalau dia itu menjadi pengubah tegangan listrik. Next, ke switchboard. Jadi switchboard ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan ESP. Jadi semua kontrol ESP bisa diatur dari switchboard di atas permukaan. Kemudian yang kedua bisa memonitor dan mencatat kinerja ESP unit. Jadi unit-unit ESP di downhole pun bisa terlihat di monitor di switchboard. Yang ketiga itu fungsi switchboard melindungi elektrika submersible pump ketika bekerja pada kondisi yang tidak normal. Nah, ini gambaran bentukan switchboard, meskipun bukan yang aslinya ya, ini kayak gambaran sketsa. Next itu di atas permukaan ada junction box. Nah, ini di lapangan nih junction box kayak gini nih. Fungsinya itu untuk tempat sambungan kabel, yang tadi kabel dari transformer, itu masuk ke switchboard. Nah, di junction box ini, si kabelnya itu menjadi tempat sambungan kabel atau penghubung kabel yang berasal dari dalam sumur dengan kabel yang berasal dari switchboard. Kalau yang kedua, fungsinya itu sebagai ventilasi atau melepaskan gas ke atmosfer yang bermigrasi ke permukaan melalui kabel agar tidak menimbulkan kebakaran di switchboard. Jadi kadang kalau di downhole itu biasanya gas itu suka ikut masuk. Nah, lewat kabel itu bisa keluar lewat dari junction box ini. Jadi junction box ini kan bisa melepaskan gas ke atmosfer yang lewat kabel. Kemudian di atas itu ada wellhead. Wellhead ini sebagai tempat bergantungnya tubing di dalam sumur. Jadi tubing-tubing yang ada di dalam downhole ini itu nggak netep gitu loh. Dia berpasang sama wellhead, nggak asal melayang aja. Nah, dia berpasang sama wellhead. Fungsinya tempat bergantungnya tubing di dalam sumur. Lanjut itu ada bladder valve. Ini udah masuk ke unit-unit di downhole. Jadi kalau bladder valve itu fungsinya untuk mengosongkan kolom cairan di dalam tubing agar pada saat pencabutan pompa tubing dalam keadaan kosong. Sehingga kru tidak kena tumpahan cairan yang berasal dari tubing yang dicabut dari dalam sumur. Jadi agar di tempat produksi itu fluida-fluida atau cairan-cairan itu tidak keluar ke permukaan. Tuh. Nah, lalu ada check valve, di mana check valve bentukannya seperti ini, itu untuk menjaga fluida tetap berada di atas pompa. Jadi check valve ini menjaga fluida ini tetap berada di pompa, karena kadang kalau misalkan ESP-nya mati, itu kan otomatis tidak ada kegiatan lagi ya, tidak berproduksi lagi. Nah, itu di pompa itu bisa terjaga fluidanya, tidak turun ke bawah. Nah, maka itu si check valve ini fungsinya untuk menjaga fluida tetap berada di pompa. Maksudnya di tubingnya ya. Jadi check valve ini berada di atas pompa. Nah, jika check valve tidak dipasang, maka kebocoran fluida dari tubing akan melalui pompa yang dapat menyebabkan aliran balik dari fluida yang naik ke atas. Sebab aliran balik tersebut membuat putaran impeller berbalik arah, yang impeller tadi ke arah sini, berbalik arah, menyebabkan motor terbakar, atau motor ini mesin terbakar atau rusak. Check valve ini umumnya digunakan agar tubing tetap terisi penuh, yang tadi dibilang itu. Jadi fluidanya ini tetap berada di tubing
sewaktu pompa mati dan mencegah supaya fluida tidak turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah bisa menyebabkan mesin terbakar atau rusak. Lanjut kita ke pompa. Nah, ini pompa. Di sini ada pompa. Nah, pompa itu fungsinya untuk meningkatkan tekanan sumur, pasti. Karena kan kita tadi menggunakan ESP. ESP sendiri kan pompa ya, pompa untuk meningkatkan tekanan sumur yang tadinya natural flow sudah tekanannya sudah lemah, ditingkatkan dengan ESP ini. Nah, pompa ini di dalamnya itu ada impeller dan diffuser. Jadi impeller ini nanti dimasukkan ke dalam diffuser. Nah, sudah disatukan keduanya. Jadi beberapa stage. Ini seperti ini. Ini satu stage. Jadi ini jadi beberapa stage pas dimasukkan ke pompa. Jadi ada 4 stage. Seperti itu. Lanjut ke intake. Nah, intake yang fungsinya untuk menggerakkan pompa. Dengan intake ini berfungsi untuk mengurangi volume gas yang masuk ke dalam pompa atau sebagai pemisah gas dengan fluida. Jadi gas yang masuk dari bawah itu, bawah permukaan, bisa dipisahkan pada unit intake ini. Lanjut itu ada protektor. Protektor yang pertama fungsinya untuk menahan masuknya fluida sumur ke dalam motor. Yang kedua, menahan threshold yang ditimbulkan oleh pompa pada saat pompa mengangkat cairan. Yang ketiga, untuk menyeimbangkan tekanan yang ada di dalam motor dengan tekanan anulus. Dan yang keempat, memberikan ruang untuk pengembangan dan penyusutan minyak motor akibat perubahan temperatur dalam motor pada saat bekerja dan pada saat dimatikan. Nah, next ini adalah motor yang unit terpenting di ESP ini. Sebagai menggerakkan pompa dengan cara mengubah energi listrik, tadi dari atas, dari transformer, switchboard, itu menjadi mekanik untuk menggerakkan semua unit di atasnya. Itu. Lalu ada centralizer di bawah motor yang fungsinya untuk menjaga kedudukan pompa. Jadi dia menopang pompa agar tidak bergeser atau selalu di tengah pada saat pompa beroperasi. Jadi tidak naik turun, tidak bergerak kanan kiri, sehingga kerusakan kabel karena gesekan dapat dicegah. Nah, prinsip kerja pompa ESP. Jadi fluida yang masuk ke dalam pompa melalui intake, fluida dari bawah masuk ke pompa melalui intake lalu ke pompa, diterima oleh stage yang di dalam pompa yang tadi ada impeller, ada diffuser. Kemudian impeller akan mendorong masuk sebagai akibat proses sentrifugal. Jadi di dalam impeller itu ada proses sentrifugal, maka fluida akan terlempar keluar dan diterima oleh diffuser. Oleh diffuser, tenaga kinetis fluida akan diubah menjadi tenaga potensial dan diarahkan ke stage selanjutnya. Jadi dari stage pertama masuk ke stage kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya hingga ke permukaan. Terus pada proses tersebut fluida memiliki energi yang semakin besar dibandingkan pada saat masuknya. Nah, kemudian kejadian tersebut terjadi terus-menerus hingga tekanan head pump berbanding liner dengan jumlah stage. Artinya, semakin banyak stage yang dipasangkan yang di dalam pompa tadi, maka semakin besar kemampuan gaya sentrifugalnya yang tadi di impeller itu pada pompa untuk mengangkat fluida ke permukaan. Nah, masih di prinsip kerja, motor listrik berputar pada kecepatan relatif konstan. Jadi motor listrik ini berputar dengan kecepatan yang tidak besar dan tidak terlalu rendah, tapi dia konstan, memutar pompa impeller. Pompa di sini impeller melewati poros shaft yang disambungkan dengan protektor. Terus power disalurkan ke peralatan bawah permukaan melalui kabel listrik, konduktor yang diklaim pada tubing. Kemudian cairan memasuki pompa pada bagian intake dan dilepaskan ke tubing. Jadi cairan masuk pompa bagian intake lalu dilepaskan ke dalam tubing saat pompa sedang beroperasi.
Kinerja pompa akan berada pada harga efisiensi tertinggi apabila hanya cairan yang terproduksi, tidak ada gas maksudnya. Tetapi apabila tingginya volume gas bebas menyebabkan operasi pompa tidak efisiensi. Jadi di sini ESP ini gas itu, kalau ada gas itu sangat mempengaruhi kinerja produksi ya. Jadi lebih baik diusahakan tidak ada gas. Nah, permasalahan-permasalahan pada pompa ESP, yaitu yang bisa mengakibatkan berhentinya produksi atau kerja sumur. Yang pertama itu motor tidak bekerja. Biasanya masalah ESP itu motor tidak bekerja. Kemudian gas separator atau intake yang tadi pemisah gas itu tersumbat. Lalu kabel terbakar, patah, dan atau bocor. Jadi kabel ini unit yang emang harus diperhatikan baik-baik. Dan juga motor juga penting untuk diperhatikan. Kerusakan pada switchboard. Karena tadi listrik itu berada pada switchboard. Nah, kemudian ada keunggulan dan kelemahan ESP. Pertama itu ada keunggulan, yaitu keunggulan ESP yang pertama dapat digunakan pada range kecepatan yang bervariasi. Kedua, dapat memompa fluida dengan laju yang sangat tinggi. Yang ketiga, dapat dipergunakan pada sumur dengan high water cut. Yang keempat, dapat dipantau dan dikendalikan dari permukaan secara otomatis. Kelima, peralatan permukaan sederhana dan dapat melakukan well testing maksudnya. Dan yang keenam, dapat digunakan pada sumur miring ataupun horizontal, biasanya kemiringan 9 derajat per 100 feet. Jadi ESP ini bisa untuk dipakai pada pemboran berarah atau horizontal, sumur horizontal. Yang ketujuh, biaya perawatan relatif lebih rendah. Ada kelemahan, ada keunggulan, ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu yang pertama memiliki keterbatasan untuk kedalaman dengan temperatur tinggi karena dapat merusak insulasi kabel dan seal pada motor. Yang kedua, membutuhkan sumber tenaga listrik yang stabil. Tiga, tidak cocok untuk sumur dengan gas oil ratio yang tinggi. Yang keempat, untuk melakukan perbaikan pada komponen di bawah permukaan harus dilakukan pembongkaran seluruh peralatan kompresi, peralatan produksi maksudnya. Dan yang kelima, walaupun dilengkapi dengan alat tambahan khusus, umurnya tetap tidak akan lama jika pasir terproduksi. Jadi kalau ada pasir di dalam pompanya, itu umurnya bisa tidak terlalu lama juga, karena banyak gerusan yang mengakibatkan unit time itu rusak. Sekian yang ESP. Lanjut kita ke SRP. Bro, belum keganti ya, Rul ya? Belum, Din. Oh ya, bentar. Share dulu, Din, biasanya. Nah, sebelumnya nih, teman-teman ada yang bingung nggak tadi kira-kira ESP atau gimana nih? Atau udah nangkep? Ada yang mau ditanyain kira-kira gitu? Ada yang mau ditanyain tadi sebelumnya bahas ESP? Silahkan, Alfian. Untuk tadi impeller itu fluidanya masuk dalam jumlah yang kecil atau gimana Kak? Kan dia sentrifugal itu berarti berputar ya. Maaf, Hafian gimana? Nggak kedengeran. Kan tadi Kakak jelasin impeller itu bikin fluida masuk dengan gaya sentrifugal, berarti fluidanya itu masuknya sedikit demi sedikit ya Kak? Fluidanya iya, masuknya dari inlet hingga ke outlet. Sebentar. Udah kelihatan belum yang ESP? Ya, sudah Kak. Mana tadi ya? Ini ya. Ini ya maksudnya yang impeller ya.
Iya. Ini ya. Nah iya. Jadi fluidanya itu masuk sedikit demi sedikit per stage gitu. Biar tekanannya tidak terlalu tinggi. Karena kan tekanan fluida itu kan besar banget kan. Biar pompanya ini juga bisa menahan dengan kuat. Seperti itu, Avian. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, karena itu kan impeller itu terdiri dari beberapa stage, ya kan? Jadi untuk mempermudah si impellernya tidak terlalu berat kerjanya, nah jadi dia per tahap gitu, per section. Nah jadi sehingga si fluida itu dapat terangkat dengan efisien. Gitu sih kalau tambahan dari gua. Oke, Rul. Thank you, Rul. Oke. Terima kasih, Bang. Siap. Yo, sama-sama, Avian. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita masuk ke SRP nih. Nggak ada? Oke. Nah, SRP atau saccharose pump, yang biasa disebut juga bean pump. Nah, ini nih. Artificial lift tuh sebenarnya ada banyak. Ada gas lift, ada ESP, ada PCP, hydraulic, beam pump, atau saccharose pump. Nah, sekarang kita fokus sama yang ESP sama beam pump atau saccharose pump. Nah, ini artificial lift itu udah terbagi di berbagai negara, benua. Nah, itu ada di North America, South America, Afrika, Middle East, South Pacific, Far East, Europe, daerah Europe. Nah, total itu udah banyak nih negara yang pakai artificial lift, udah sampai 94%. Jadi kan udah banyak banget ya yang ngerti sama artificial lift, dan artificial lift ini berguna banget kalau si natural flow itu udah sedikit berproduksinya untuk menambah tekanan. Nah, cerita singkat SRP. Intinya di cerita singkat ini, SRP ini udah lama digunakan, udah banyak orang-orang yang ngerti juga sama SRP. Jadi pokoknya SRP ini paling terkenal lah di produksi itu. Nah nih, keunggulan dari SRP, komponen permukaan mudah diperbaiki. Karena ya seperti ini, komponennya terlihat di atas banyak ya. Terus mudah mengatur laju produksi dan cepat diketahui kalau mati. Karena kan motornya itu beda sama ESP tadi. Motor ESP kan di dalam permukaan ya. Kalau SRP ini motor di atas. Jadi cepat untuk diketahui oleh engineer kalau ini tidak berfungsi. Nah, lalu kerugiannya itu memerlukan tempat luas. Pasti dong ini SRP gede banget kan. Butuh tempat luas, makanya kalau di offshore itu sangat sulit untuk digunakan SRP. Kebanyakan SRP itu digunakan, ESP itu digunakan pada offshore. Nah, kemudian kerugian yang lain tidak bisa dipasang di offshore. Dan SRP ini tidak untuk sumur miring. Tiga jenis pumping unit, 3 jenis saccharose pump. Nah, itu dibedakan berdasarkan letak titik pusat putaran pada walking beam atau Samson post. Jadi di Samson post-nya itu yang berbeda di ketiga saccharose pump ini. Jadi yang kalau konvensional itu ada di tengah, kalau Mark II itu ada di ujung, yang air balance itu di ujung, plus ada air tank-nya. Nih, conventional units tadi. Samson post-nya ini ada di tengah kan, berada di tengah-tengah walking beam. Nah, tipe ini Samson post menopang walking beam kira-kira pada bagian tengah, jadi titik pusat putaran tuas di tengah walking beam. Pumping unit tipe ini paling banyak dipakai pada industri perminyakan dan tersedia dalam bermacam-macam ukuran. Ini paling sering digunakan pada lapangan minyak. Kemudian yang kedua itu Mark II unit torque units.
Nah, nih, ini ada di belakang kan Samson Post-nya, di belakang walking beam. Nah, tipe ini Samson Post menopang walking beam pada bagian ujung belakang. Jadi titik pusat putaran tuas di ujung walking beam pada ukuran kerangka yang sama, biasanya unit ini membutuhkan horsepower yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan konvensional unit dan banyak dipakai untuk sumur-sumur minyak yang dalam dan berproduksi besar. Ukuran yang tersedia tidak bervariasi, tidak seperti konvensional tadi yang ukurannya itu bermacam-macam. Jadi bervariasi banyak dengan yang terbesar sampai mencapai 125 horsepower. Yang ketiga ada air balance unit. Air balance unit pada tipe ini tabung udara yang bertekanan digunakan sebagai pengganti counterweight dan titik pusat putaran tuas berada di ujung walking beam. Pumping unit tipe ini lebih kecil dan ringan dari unit yang lain dan dilengkapi dengan air kompresor serta ukuran dibuat terbatas, tapi ada yang mencapai 150 horsepower. Nih bentukan sketsa dari ketiga SRP tadi. Ini konvensional, ini air balance unit, yang ini Mark II pumping unit. Jadi ini beda di sini. Nah, ini cara kerja dari SRP itu awalnya ini dimulai dari prime mover. Prime mover ini ada motor atau mesin untuk menggerakkan sakerot pump ini. Jadi motor ini, mesin ini yang lingkaran kecil, itu berputar dengan RPM yang tinggi, dengan radius per menit yang tinggi. Kemudian ini V-belt, ada V-belt yang sambung sama bulatan yang ini. Bulatan yang ini itu mengurangi tekanan yang tadinya sangat besar, di sini diameternya kan semakin besar, di sini diameternya kecil. Nah, diameter besar ini dia mengurangi radius per menitnya agar lebih konstan untuk menggerakkan sakerot pump ini. Jadi kalau misalkan dia langsung pakai radius per menit yang ini, pasti ini sakerot pumpnya ngangguknya kan kenceng banget kan. Nah, ini pasti kemana-mana nih, ke mental-mental unitnya. Nah gitu. Terus udah, nah di sini mungkin yang lebih jelas ini. Bentar ya. Nah di gear reduce-nya nih tadi kan sama nih prime mover, terus ke sini tadi brake namanya. Nah, kemudian ada gear reduce. Gear reduce ini masih itu tekanan tadi RPM-nya itu masih diatur di sini, tapi masih gerakan rotasi, masih gerakan berputar. Nah, ini crank ini untuk menyalurkan gerakan berputar ke gerakan naik turun, karena kan di sini tadi naik turun kan SRP itu. Nah, di crank ini masih gerakan naik turun, baru sampai di pitman. Pitman ini yang menyalurkan gerakan rotasi itu menjadi gerakan naik turun. Masuk ke walking beam, lalu ke horsehead, lalu masuk ke wireline hanger sampai ke polish rod di sini. Nah, ini masuk ke downhole equipment di bagian sumur dalamnya. Nah, nih komponen surface dan subsurface, komponen peralatan pokok SRP, motor penggerak yang di belakang yang di prime mover, kemudian peralatan permukaan yang bentuk pompa angin ini, peralatan bawah permukaan di downhole equipment, kemudian rods-nya, batangnya, sakerot dan polish rod. Jadi sini polish rod, nih polish rod dan sakerot di bawah, pompa bawah. Kemudian nih bagian di bawahnya itu di subsurface equipment ada tubing, ada sakerot, kemudian ada barrel, ada plunger, traveling valve, standing valve. Jadi kalau barrel,
Jadi kalau barrel itu body dari pompa fluida, body dari si pompa itu akan ditampung dalam barrel lalu ditimpa keluar oleh pelanger. Jadi pelanger ini yang mengeluarkan si fluida yang sebelumnya ditampung pada barrel. Seperti itu. Nah, ini di dalam downhole equipment tadi ada traveling valve, ada standing valve. Jadi kalau traveling valve itu yang di atas ini, ball valve-nya ini, yang standing valve ini yang di bawah. Jadi kalau misalnya traveling valve naik ke atas, traveling valve-nya itu tertutup. Kalau pas traveling valve naik ke atas, standing valve-nya itu terbuka, ngambil fluida. Nah, lanjut, kalau misalkan pas traveling valve-nya, ini traveling valve-nya pas turun. Traveling valve-nya pas turun, ngambil fluida, standing valve-nya tutup. Lagi nggak ngambil fluida. Sedangkan pas traveling valve-nya ke atas, ini tertutup karena fluida udah di atas ini, udah mau dinaikkan ke permukaan. Nah, baru si fluidanya ini masuk nih di standing valve, kebuka si standing valve-nya ini. Seperti itu. Pas mau turun lagi, traveling valve-nya terbuka lagi karena dia mengambil fluida yang ada di bawah standing valve. Ini. Nah, ini lebih jelasnya nih, lebih dekatnya nih. Turun, traveling valve terbuka. Standing valve tertutup. Pas naik, traveling valve tertutup, fluida udah di sini, standing valve-nya terbuka, ngambil fluida masuk dari formasi. Tuh, kalau ini fluida ditahan. Fluidanya masuk ke dalam traveling valve. Tuh. Ini next saja. Nah. Ini sama konsepnya kayak tadi, downstroke, upstroke, yang traveling valve sama standing valve. Kondisi downstroke itu di saat turun ke bawah, traveling valve-nya terbuka, standing valve-nya tertutup. Pas upstroke, traveling valve-nya tertutup, standing valve-nya terbuka, ngambil fluida. Ini kondisi di mana di atas permukaan pompa angguknya. Nah, ini ada katalog-katalognya, katalog dari SRP. Jadi kalau kita milih SRP, kita juga harus menentukan dari kondisi lapangan kita. Nah, ini kalau C ini berarti menandakan SRP yang kita gunakan itu SRP konvensional. Jadi kan ada berbagai macam tuh, ada MARC, ada air balance. Nah, kalau ini berarti C di sini konvensional. Nih, gerak naik turun sakerot. Summary-nya, gerak naik turun sakerot merupakan gerak harmonik dengan jarak gerak yang sama dan kecepatan gerak yang tetap. Gerak harmonik tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk gerak melingkar suatu partikel di mana posisi dari partikel tersebut diproyeksikan ke diagonal lingkaran. Yang tadi yang di prime mover, yang motornya itu diagonalnya kan dari yang kecil dan besar. Lalu posisi dari partikel dalam gerak melingkar tersebut pada garis tengah lingkaran merupakan gerak harmonik naik turun. Kemudian fenomena gerak harmonik ini digunakan untuk menurunkan percepatan gerak upstroke dan downstroke dari sakerot yang selanjutnya digunakan untuk menghitung beban percepatan. Sekian dari SRP. Ada yang mau ditanyakan? Ditanya-tanya yuk. SRP sama ESP. Banyak ya? Banyak ini kalau materinya. Aus banget. Soalnya ini kalau di UAS banyak yang ribet nih di ESP atau SRP. Jadi pas lagi lab ini coba ditanya-tanya nih teman-teman. Nih kalau kalian mau SRP tuh hafalin ini nih bagian-bagiannya tuh, kalian ngertiin konsepnya aja. Banyak dari sini, dari prime mover, motornya,
dari gerakan rotasi, terus tiba-tiba naik turun, tuh gimana? Tuh tadi yang udah dijelasin. Ada yang mau ditanyain? Nah, kalian harus tahu tuh prinsip kerja pompanya gimana. Yuk ditanya yuk. Kalau nggak ditanya, ntar saya yang nanya. Iya bang, Kak, saya mau bertanya. Iya, Silakan Putra. Untuk batasan produksinya sendiri itu bagaimana ya Kak? Apakah ada batasan tertentu dalam produksinya atau bagaimana? Nah, batasan produksi, Din, katanya Din. Gimana batasan produksi dari SRP ini? Iya Kak, SRP-nya Kak. Mana ya? Yang tadi Din, paling bawah itu kayaknya. Yang katalog. Nah, jadi gini Putra. Untuk menggunakan SRP itu, kita harus tahu dulu tuh economic limitnya gimana. Yang kayak dijelasin pada awal kali. Nah, jadi kita bisa tahu tuh, kita bisa ngedesain SRP-nya ini berapa yang kita butuhkan. Nah, nantinya setelah kita sudah mendesain, kita tahu tuh dari SRP ini bisa mampu ngangkat berapa, mampu lifting berapa. Biasanya sih gitu. Nah, dan di katalog itu biasanya ada kayak tercantum tuh, ini bisa mampu mengangkat berapa barrel. Biasanya sih gitu. Biasanya juga dikit nambahin rule. Dari kita kan sebagai engineer nih, kita udah dapet nih datanya dari perusahaan. Nah, itu tuh data produksinya tuh kita sesuaiin sama orang dari perusahaan itu yang minta ke kita sebagai engineer. Gitu. Mungkin kalau batasan produksi ya. Oh iya Kak, terima kasih Kak, terima kasih Bang. Yuk, sama-sama Putra. Intinya sebelum kita mengaplikasikan sebuah artificial lift, itu pasti ada perhitungannya untuk melakukan desainnya. Desain pompa yang kita gunakan pada sumur tersebut. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya itu kayak economic limit. Kalau misalnya kita produksikan udah melewati dari economic limit, nah perusahaan itu rugi. Ya, benar. Nah, untuk materi lebih lanjutnya tentang ESP dan Sakrot Pump ini, kalian bakal belajar di teknik pengangkatan buatan tuh nanti di semester 5 atau 6. Jadi ya, gitu teman-teman. Itu nanti bakal dibahas detail SRP, ESP. Jadi itu kalian nanti belajar gimana cara desain pompanya, terus pada kedalaman berapa kalian setting pompanya. Biasanya sih gitu yang kalian bahas nantinya. Nanti juga di praktikum software ya, Rul? Ya, itu kalau di praktikum software kalian nanti desain tentang kayak nodal analisis. Jadi kalian buat well, nah terus kalian masukin komponen-komponennya, BHA-nya gimana. Nah, nanti kalian tahu tuh nodal analisis sumur itu mampu memproduksikan berapa setelah ditambahkan pompa ini. Gitu teman-teman. Tadi ada yang tahu nggak? Tadi sempat dibahas sih. Kenapa SRP ini nggak cocok di offshore? Mau menjawab Kak? Ya. Silakan Reynaldo. Membutuhkan tempat yang luas Kak. Ya benar. Bagus. Nyimak. Bagus Reynaldo. Mau dikasih plus nggak? Kasih lah. Kan ada yang jawab ya. Mau berapa nih? Plus 5 ya? Oke. Reynaldo. Gue mau nanya nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira faktor apa aja nih yang mempengaruhi kita dalam pemilihan metode artificial lift? Apa aspek yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ketika memilih artificial lift? Kalau ada yang jawab, gue kasih poin plus 5. Yuk coba dicari tuh di Google. Kondisi fluida Bang mungkin. Terus apa lagi? Coba sebutin 3 dah. Apa aja faktornya? Kondisi reservoirnya juga Bang, reservoirnya. Terus? Cuma itu Bang yang saya ingat.
Cuman itu berarti poinnya 2,5 ya buat Putra ya. Boleh kan? Nanggung Coba. bang. Ayo satu lagi. Nanggung. Ayo yuk. Ya satu lagi loh. Kasihan. Sayang 5 poinnya. Tadi Kondisi sumurnya bang, lubang sumurnya bang. Lubang sumurnya. Oke. Oke, udah betul ya jawabannya ya. Nah, gue tanya lagi nih sama teman-teman. Kan tadi tuh ISP ada pakai kabel kan? Nah, menurut teman-teman sekalian nih, apa nggak masalah tuh tiba-tiba ada kabel di bawah permukaan gitu? Kan di bawah permukaan ada air asin, ada banyak hal-hal lain tuh permasalahan di bawah. Kira-kira masalah nggak pakai ISP? Izin menjawab bang. Silahkan Patrick. Menurut saya masalah bang. Bermasalahnya kenapa tuh? Karena dia pakai kabel kan bang. Jadi harus ada tambahan keamanan buat kabel. Nah, kira-kira tambahan keamanan buat kabelnya itu apa? Harusnya ada tadi yang flat sama round. Oh, yang dilapisi tadi ya kabelnya. Ya bang. Nah, oke, benar. Gue mau lurusin lagi ya. Jadi si kabel itu nggak apa-apa ada di bottom hole assembly, di bawah permukaan. Karena si kabel itu tadi udah diproteksi dengan yang anti korosif, anti semuanya yang bisa berbahaya. Jadi gitu, Patrick. Ya tuh kalau itu lapisan kabelnya ada armor, ada jacket, insulator, konduktor, itu lapisan kabel. Ya, betul. Boleh nambahin dikit nggak? Yang tadi nanya Silahkan. parameter apa aja? Boleh. Izin Boleh, share screen dikit. Lanjut. Share screen, Din. Konsersin. Oke. Ya. Sama izin share screen. Udah. Belum. Belum. Dah. Nah tadi kan ditanyain tuh parameter apa aja yang untuk pemilihan artificial lift kan. Artificial lift tuh kan ada banyak kan. Ini ESP, gas lift, hydraulic jet, SRP, PCP, hydraulic, plunger gitu kan. Ini parameternya. Apakah bagus nanti disesuaikan dengan kondisi sumur. Parameter salah satunya itu kedalaman. Nah, jadi kalau ESP bisanya maksimal tuh segini. Ada parameter lain. Oh, berapa nih temperatur kita sumurnya? Segini. Oh, bagus nggak untuk nge-handling corrosion? Kita cek lagi. Kayak gitu-gitu. Fluid gravity-nya seberapa? Nah, ini cocok nggak di offshore? Kayak gitu. Boleh di screenshot kali? Ya, di screenshot aja teman-teman. Benar Untuk tadi tambahan. kata Irol, nanti TPB bakal belajar ini. Gitu. Nah, ini tenaganya apa nih? Kayak gitu-gitu. Nah, ini high pressure gas, ini elektrik, oh ini gas, kayak gitu-gitu ya. Gitu. Handling solidnya bagus nggak? Oh, hidrolik ini jelek gitu. Itu teman-teman. Pokoknya kalau kalian penasaran nih sama materi produksi 3 ini, kalian bakal dapat lebih nanti di teknik pengangkatan buatan. Nah, yang diajarin hari ini di Konslat, itu basic kalian nanti sebelum dapat teknik pengangkatan buatan itu. Jadi kalian siap nih pas dapat matkul TPB. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tanyain aja yang apa? Ya, tanya yuk. Apa ngantuk? Baru jam 8. Mau bertanya Kak? Silakan Renaldo. Itu tadi kenapa sampai SRP tidak bisa untuk horizontal, sumur-sumur horizontal ya Kak? SRP tidak bisa sumur horizontal karena SRP itu kan naik turun ya sistemnya ya. Nah, pas naik turun, kalau horizontal kan di mana titik itu melakukan pemboran berarah ke belok kan, di saat kick off point belok. Nah, itu terjadi gesekan kalau misalkan dia dilakukan pada sumur horizontal. Kalau
Bedanya kalau ESP, nah dia kan bisa lurus. Atau Iro mau tambahin? Nah, iya benar kayak yang dibilang Dinda. Nah bisa juga nanti itu permasalahannya yang akan timbul rod stringnya patah Ya, pas ketika naik. Jadi kan itu nanti bakal kerjaan lagi kan bagi engineer-nya. Ntar harus workover lagi dong, harus fishing lagi karena peralatan itu tadi rusak di bawah. Gitu kira-kira Renaldo. Mungkin Toro ada yang mau tambahan? iya Toro cek. Itu udah benar. Kalau nanti SRP kan naik turun, dia tipenya kan bergerak, naik turun. Kalau sumurnya berbelok horizontal maupun directional, ya patah kalau naik turun terus. Beda kalau ESP kan pompa sistemnya, bukan gerakan, lebih ke pompa nyedot. Jadi nggak apa-apa kalau dipakai directional gitu. Oke, mantap Bang Toro. Terima kasih. Makasih. Hari ini lagi baik. Alhamdulillah. Tumbenan banget off cam. Semoga baik terus ya Bang Toro ya. Oh iya, itu Evangelika apa ketawa-tawa tuh. Enggak. Yuk, tanya lagi yuk. Bang, itu tidak bisa disiasati gitu, dia punya yang naik turun itu misalnya di atas belokan itu Bang. Ya kalau reservoir lu kan begini, logikanya reservoir lu kan logikanya kalau lu directional atau horizontal berarti reservoir lu ada di sono. Tetap aja kalau lu pengen akalin kayak yang tadi lu bilang berarti belum kena di reservoirnya, sama aja bohong. Sama aja nggak bisa. Iya game, gue lagi nggak enak badan. Itu enggak. Tadi siapa yang nanya? Iya Bang, iya Bang. Jadi harus sampai harus kena pada formasinya gitu ya Bang? Ya agak atasan dikit lah. Oh iya Bang. Yang penting dapat minyak. Fluida. Sampai nanti menyentuh reservoir lah. Setting depth-nya itu bakal belajar kalian nanti di kedalaman berapa kalian harus nentukan si SRP-nya itu, nanti belajar. Nanti di kedalaman berapa kalian menentukan pump-nya itu di mana gitu. Nanti belajar TPB. Ada lagi yang mau nanya? Kenapa sih engineer suka banget lihat SRP dipakai di lapangan? Keren aja gitu Bang. Bisa foto ya di situ ya pas lagi di lapangan. Iya, nanti tuh kalian tuh yang belum. Oh iya, kalian udah KL belum sih? Belum Kak. Oh belum. Belum. Ya semoga kalian bisa KL-nya offline ya, biar bisa kalian lihat tuh pompa SRP gimana. Banyak tuh SRP di mana-mana. Ngangguk-ngangguk. Ntar kalian bisa Nih, buat Bos. snapgram. Widih. Nah, nanti Gimana tuh Bos? Wih, ini agak ribet. Nah, nanti kalian tuh belajar ini parameter yang perlu kalian ketahui. Ini di TPB ya. TPB itu kalau di buku biru tuh semester 7. Tapi kalian bisa ambil sebelum itu kalau udah sesuai dengan kriterianya lah. Nah, nanti di point injection keberapa lu harus ngatur kedalaman nih. Kayak gini kan berarti di kedalaman 5.600-an. Kayak gitu. Nah, nanti disinilah kalian harus nentuin valve-nya itu di mana aja. Kayak gitu. Ini gas lift ya, bukan SRP. Betul. Ini berarti SRP ada lagi. Berapa valve nih? 7 ya? 3. Nah, berarti ada 7. Itu. Seru nih. Seru. Sama Pak Hari. Seru tapi susah. Ya, nanti kalian bakal jumpain lah hal-hal yang kayak gitu tuh. Kan bentar lagi kalian offline kan? Nah. Harus semangat kuliahnya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain kira-kira? Mau sampai jam berapa ini? Kita tengok dulu ini teman-teman praktikannya.
Kalau udah capek, ampun bang, resign gitu bang, ampun. Kak, ampun. Ya udah capek. Ya, orientor udah Ya, capek. gue Gimana capek. nih? Kalau enggak kita, enggak, kita kuis aja kali ya. Kuis lagi nih. Emeralda kaget dia di kuis. Apaan nih? Tiba-tiba kuis lagi. Kuis lagi anjing Kenapa katanya. ya, Kak? Langsung off cam. Langsung open dia tuh. Kata Lilian, capek gue konslet. Hati. Ini kok pada off cam nih? Untung aja gue lagi. Lagi baik dia. Yuk, ada lagi yuk yang mau ditanyain. Kalau enggak ada yang mau cerita gitu, pengalaman belajarnya selama online. Gani mau cerita tuh. Gimana Gani kalau buat hybrid? Kalian suka Nah, nggak? iya. Kalian setuju nggak kalau Konslet dibuat hybrid? Biar lebih kerasa Sisa debutannya. Iya. Di lab kan ada Sakarot Pump tuh. Yuk ngobrol yuk. Yuk. Maksa banget. Ya mana tahu kan. Gak apa-apa ngomong gitu. Atau kalian udah coba yuk. ada Nah, yang mau ngobrol? Nggak ada. Atau kalian ada yang pernah iseng-iseng ke lapangan gitu? Lapangan bola. Berhadiah. Atau enggak ada yang kuisnya ada pertanyaan nggak? Yang kuis katanya kan banyak yang bilang kuisnya itu nggak banyak yang ada di diktat kan? Tanyain aja. Ya, betul. Atau yang dari pas pertama kali pertemuan Konslet sampai hari ini belum pernah unmute. Coba ngomong. Takut bang. Semoga lah cepat jumpa kita. Biar bisa ngobrol, jangan diem-diem kayak gini. Kan biar seru gitu loh kelasnya. Dia cerita apa aja dah. Gimana perasaan kalian mau offline? Nah, iya. Deg-degan Kak. Kenapa tuh deg-degannya? Software offline Kak. Waduh. Aduh. Iya, Wah, aduh serem semangat. Kak. Kayak Silvi curhat aja. Serem Semangat. Kak. Software-nya offline Kak. Aduh. Banyak sebentar UAS. Gimana nih teman-teman asap yang lain? Ya udah bos.